Hai, jadi video kali ini akan membahas tentang gangguan-gangguan mental menurut psikologi kesehatan dan psikologi klinis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yaitu Anggriani Eva Dolita Sila, Deviantri Merlinda Tobe, Dewi Kristiani Banfatin, Eka Hermina Kosat, Veronica Naitasi, Hilda Febriana Siokain, dan Karen Ananda Victoria Leo. Ada gangguan kecemasan berlebihan yang kita kenal dengan anxiety disorder. Apa itu anxiety disorder? Anxiety disorder adalah suatu gangguan suasana perasaan seperti depresi. Dia sering ada bersamaan dengan depresi, dan bila tidak ditangani dengan baik, anxiety disorder ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hubungan pengidap dengan orang-orang terdekat, bahkan dengan pasangan dan anak-anaknya sendiri. Nah, gejala dari anxiety disorder ini adalah yang pertama, perasaan cemas, takut yang berlebihan dan tidak wajar untuk waktu yang banyak. Yang kedua, muncul perubahan perilaku dan kesulitan untuk menjalankan aktivitas maupun fungsi dalam kehidupan. Yang ketiga, kesulitan untuk mengontrol kecemasan yang berlebihan. Yang keempat, kesulitan berpikir dan konsentrasi. Yang kelima, mengalami serangan panik tanpa penyebab yang jelas. Dan yang keenam, mengalami ketegangan di otot rahang, otot tangan, otot perut, dan lainnya. Penyebab dari anxiety disorder sampai saat ini belum ada yang secara pasti untuk berhasil menjelaskan penyebab anxiety disorder. Tetapi, jika dilihat secara umum, ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan risiko gangguan kecemasan atau anxiety disorder, yaitu faktor genetik, faktor biologis, faktor lingkungan, dan stres. Nah, ada jenis-jenis dari anxiety disorder ini. Ada 8 jenis yang saya dapat. Yang pertama, jenis generalized anxiety disorder. Yang kedua, fobia. Yang ketiga, gangguan kecemasan sosial. Yang keempat, post traumatic stress disorder atau PTSD. Yang kelima, gangguan panik. Yang keenam, obsessive compulsive disorder atau OCD. Yang ketujuh, kecemasan akan kesehatan atau health anxiety. Dan yang kedelapan, body dysmorphic disorder. Lalu, ada contoh gangguan dari anxiety disorder. Nah, contoh kasus, seorang mahasiswa yang berinisial DM mengalami gangguan kecemasan di kampus maupun di rumah. Ia sering merasa cemas dan takut dengan alasan yang tidak pasti. Dengan gangguan yang dialami, sehingga mahasiswa tersebut jarang masuk kuliah dan keluar rumah karena ia tidak bisa mengontrol kecemasan yang berlebihan tersebut. Nah, dari contoh gangguan anxiety disorder ini, ada beberapa tips untuk menolong diri kita dari anxiety. Yang pertama, bicara kepada seseorang yang dipercaya, mulailah curhat. Yang kedua, coba mengelola kekhawatiran. Yang ketiga, jaga kesehatan fisik. Yang keempat, coba latihan pernapasan. Yang kelima, membuat catatan harian atau buku diari. Yang keenam, mengikuti kelompok dukungan sebaya seperti kegiatan-kegiatan positif. Yang ketujuh, terapi pendukung dan terapi alternatif. Gangguan fisik psikosomatis. Nah, apa sih gangguan fisik psikosomatis itu? Jadi, gangguan fisik psikosomatis itu merupakan keluhan fisik yang timbul atau dipengaruhi oleh pikiran atau emosi, bukannya oleh alasan fisik yang jelas seperti luka atau infeksi. Penyebab dari psikosomatis itu sendiri seringkali terkait dengan tekanan emosional, stres, dan konflik psikologis yang dapat memicu respon fisik. Ciri-ciri dari psikosomatis sendiri mencakup adanya gejala fisik tanpa dasar medis yang jelas, hubungan erat antara faktor psikologis atau emosional dengan munculnya gejala, serta respon tubuh terhadap stres atau konflik yang dapat menyebabkan atau memperburuk kondisi kesehatan fisik. Nah, bagaimana sih ciri-ciri orang dengan gangguan fisik psikosomatis? Ciri-cirinya seperti jika seseorang mengalami sesuatu hal yang membuat mereka merasakan cemas secara berlebihan. Nah, kecemasan yang secara berlebihan itu akan mempengaruhi gangguan fisik seperti mual-mual, sakit kepala, sakit perut, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut mencakup tekanan pekerjaan, masalah hubungan, atau trauma psikologis yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dari seseorang. Nah, jadi penting juga untuk memahami bahwa diagnosis dan penanganan psikosomatis biasanya melibatkan kolaborasi antara profesional, kesehatan mental, dan fisik. Di gangguan selanjutnya ada skizofrenia. Nah, skizofrenia ini biasanya juga kita sebut dengan gangguan jiwa. Jadi, orang-orang yang mengalami skizofrenia ini pada umumnya mereka mengalami kemunduran atau penurunan ataupun kesulitan dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas mereka sehari-hari, misalnya dalam bekerja, berinteraksi, ataupun aktivitas lainnya seperti makan, mandi, minum, dan juga lainnya. Kenapa dikatakan itu? Karena orang yang mengalami skizofrenia ini secara luas psikologis mereka meliputi ada kognisi, kognitif, afeksi, dan juga perilaku mengalami penurunan, sehingga dari hal itu membuat mereka untuk sulit berinteraksi dengan orang lain. Nah, orang yang mengalami skizofrenia biasanya ditandai dengan dua gejala, di mana ditandai dengan munculnya persepsi atau pikiran serta perilaku yang tidak biasa secara menonjol. Misalnya, mereka berhalusinasi, delusi, atau mempunyai waham dan pikiran yang kacau, sehingga hal itu membuat perilaku mereka menjadi tidak terkontrol.
Kemudian skizofrenia juga memiliki beberapa jenis, diantaranya ada jenis paranoid, katatonik, tidak teratur, dan residual. Nah, kalau paranoid dan katatonik ini hampir berkaitan, dimana kalau paranoid biasanya orang-orang yang mengidap paranoid ini ditandai dengan mereka memiliki halusinasi dan juga delusi, sedangkan kalau pada katatonik biasanya mereka cenderung tidak melakukan pergerakan apa-apa, atau orang yang memiliki skizofrenia katatonik ini biasanya menjadi orang yang hiperaktif. Sedangkan kalau pada skizofrenia tidak terinci atau tidak teratur, itu meliputi bagian emosi, pikiran, dan juga perilaku, sehingga hal itu membuat orang-orang yang mengidap penyakit tersebut mempunyai perilaku dan pikiran yang tidak terkontrol, seperti orang-orang yang sehat pada umumnya. Dan yang terakhir ada skizofrenia residual. Nah, ini merupakan tingkat paling rendah atau jenis paling rendah dari jenis skizofrenia. Orang-orang yang mengalami jenis skizofrenia residual biasanya masih bisa melakukan interaksi dengan orang lain, namun pada beberapa saat mereka akan berhalusinasi atau delusi dengan waham-waham yang di luar dari pemahaman orang yang memiliki akal sehat. Nah, adapun beberapa penyebab dari skizofrenia, di mana penyebab yang pertama yaitu mempunyai keadaan atau kondisi emosional yang tidak stabil, di mana mereka mempunyai perasaan yang berubah-ubah, bisa tiba-tiba senang, bisa tiba-tiba sedih, maupun bisa tiba-tiba mereka akan marah dan sulit melakukan interaksi dengan orang-orang yang berada di sekitar. Kemudian faktor yang kedua yaitu genetik. Jadi jika salah satu dari anggota keluarga seperti ayah, ibu maupun saudara kandung pernah mengidap penyakit skizofrenia, nah hal ini cenderung akan bisa dialami oleh anggota keluarga lainnya. Dan yang terakhir ada penanganan atau cara mengatasi orang yang mengidap skizofrenia, di mana yaitu melakukan hipnoterapi ataupun rehabilitas. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat individu atau membuat orang yang mengalami penyakit skizofrenia tidak merasa sendiri, dan dengan hal itu mereka akan berbaur dengan cara misalnya melakukan pelatihan atau bermain permainan, ataupun bahkan bisa mendapatkan resep obat-obatan dari psikiater, sehingga dengan hal itu saraf-saraf pada otak mereka bisa disatukan kembali dan bisa disembuhkan dengan normal. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan tentang gangguan kepribadian dependen. Pengertian dari gangguan mental dependen adalah suatu kondisi kesehatan mental di mana individu tidak percaya diri dan merasa tidak dapat mandiri dalam melakukan keputusan sehari-hari atau sesuatu untuk merasa aman, nyaman, atau dihargai dalam hal apapun yang ditandai dengan pola perilaku yang mengejar kebutuhan untuk tergantung pada orang lain. Nah, contoh dari gangguan mental dependen adalah ketika seseorang tidak dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta bantuan atau menyerahkan keputusan penting kepada orang lain, atau ketika seseorang merasa tidak dapat mandiri dalam melakukan tugas atau menangani masalah tanpa bantuan orang lain. Penyebab dari gangguan dependen ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, dan penyebabnya seringkali kompleks dan multifaktorial. Jika ada riwayat gangguan mental atau ketergantungan dalam keluarga, kemungkinan seseorang mengalami hal serupa bisa lebih tinggi. Lingkungan yang tidak mendukung, traumatis, atau kurangnya dukungan emosional dapat meningkatkan risiko gangguan dependen. Nah, gangguan gejala kepribadian dependen atau DPD meliputi 1. Kesulitan mengambil keputusan dalam sehari-hari. Yang kedua, sulit menunjukkan rasa tidak setuju. Yang ketiga, kurang nyaman saat sendirian. Yang keempat, memiliki ketakutan besar akan ditinggalkan. Yang kelima, merasa tidak mampu menangani tanggung jawab. Yang keenam, membutuhkan banyak pendukung dan penolakan tidak dapat diambil. Yang ketujuh, mengalami rasa cemas dan gelisah. Pencegahan dari gangguan kepribadian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang pertama, mulai dari masa anak-anak, membangun karakter yang positif dan mampu mandiri. Yang kedua, membangun hubungan yang sehat dan komunikatif dengan keluarga. Yang ketiga, membangun hubungan atau mengatasi traumatik yang telah terjadi, seperti trauma masa kecil. Yang keempat, mengatasi hubungan yang tidak sehat, seperti hubungan keras ataupun kasar. Yang kelima, mengatasi riwayat keluarga yang memiliki gangguan kepribadian dependen, seperti anak-anak yang memiliki orang tua atau keluarga yang memiliki gangguan ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang gangguan pica, di mana seseorang yang mengalami gangguan ini suka mengonsumsi makanan yang tidak bergizi, seperti benda-benda yang bukan makanan dan berbahaya bagi tubuh atau tidak mempunyai nilai gizi. Nah, tanda-tanda dari seseorang yang mengalami gejala ini yaitu suka makan makanan yang tidak bergizi atau bermanfaat bagi kesehatan, misalnya makan sabun mandi, rambut, tali benang, dan lain-lain. Biasanya penyebab dari gangguan ini yaitu yang pertama, ibu hamil yang sedang ngidam. Yang kedua, seseorang mengalami stres atau kecemasan. Yang ketiga, usia anak-anak. Yang keempat, keterbatasan ekonomi. Dan yang kelima yaitu gangguan perkembangan seperti retardasi mental dan autisme. Selanjutnya, pengobatan yang bisa dilakukan yaitu bisa diberikan terapi, namun sebenarnya gangguan ini hanya bersifat sementara, misalnya gangguan makan karena hamil atau pada anak-anak yang masih kecil. Itu bisa hilang sendirinya tanpa diberikan pengobatan. Nah, terapi-terapi yang bisa diberikan yaitu seperti terapi perilaku kognitif, yang kedua terapi keluarga, yang ketiga terapi nutrisi, dan yang keempat pengobatan medis. Contoh-contoh benda yang biasanya dikonsumsi penderita gangguan ini yaitu mengonsumsi suka makan seperti rambut, es batu, debu, pasir, lem,
kapur, tanah liat, serpihan cat, sabun mandi, abu rokok, puntung rokok, dan lain-lain. Jadi yang berikut adalah gangguan neurologi autisme. Pengertian dari autisme sendiri adalah gangguan perkembangan neurologis kompleks yang mempengaruhi perilaku, komunikasi, interaksi sosial, dan pola minat individu. Ada dua penyebab terjadinya autisme, yaitu yang pertama faktor lingkungan, dan kedua faktor genetik. Lingkungan adalah faktor yang tertentu selama perkembangan prenatal atau neonatal yang dapat meningkatkan resiko autisme. Contohnya termasuk paparan toksin atau infeksi selama kehamilan, komplikasi persalinan atau gangguan hormonal. Namun bukti konkret tentang faktor lingkungan yang secara khusus. Yang kedua itu faktor genetik. Dalam perkembangan autisme, kembar menunjukkan bahwa jika suatu saudara kembar identik memiliki autisme, kemungkinan saudara kembar yang lain juga akan mengalami autisme lebih tinggi dibandingkan dengan saudara kembar yang fraternal mutasi. Genetika dari variasi genetika tertentu juga akan dikaitkan dengan resiko autisme. Ada juga ciri-ciri dari autisme sendiri, yaitu yang pertama gangguan sensorik, yang kedua kesulitan motorik, yang ketiga gangguan tidur, yang keempat perubahan pola makan, yang kelima kesulitan dalam berpikir, yang keenam perilaku yang dilakukan berulang-ulang. Ada juga jenis-jenis dari autisme sendiri. Yang pertama itu autisme klasik, mungkin mengalami kesulitan yang signifikan dalam komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Yang kedua, gangguan Asperger. Orang dengan sindrom Asperger sering memiliki kemampuan bahasa yang normal dan kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata. Baik, kita masuk ke gangguan mental yang berikutnya, yaitu borderline personality disorder, yaitu gangguan kepribadian ambang. Gangguan ini merupakan gangguan mental yang ditandai dengan suasana hati, perilaku, dan hubungan interpersonal yang tidak baik. Dalam penanganannya, biasanya ditangani oleh psikoterapi atau dialectical behavior therapy, mentalization based on therapy, skema fokus terapi, transference fokus psikoterapi, good psychiatric management, dan steps. Atau bisa juga dengan penanganan obat-obatan. Nah, gangguan ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu peristiwa traumatis, genetik, dan kelainan otak. Adapun gejalanya, yang pertama ada gangguan pemahaman identitas, impulsif, tidak berpikir panjang, emosi yang sulit terkontrol, melukai diri sendiri, disosiasi atau sulit berinteraksi, depresi, cemas berlebihan, marah sembarangan, dan penyalahgunaan obat-obatan, atau bisa juga dengan sensitif dengan penolakan atau kritik. Baik, sekian dari penjelasan kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.